belum ikut piloting, apa yang harus dilakukan? Nah ini yang harus dilakukan itu seperti apa kira-kira? Mungkin nanti rekan-rekan supaya tahu gambaran. Oh saya ini belum masuk piloting, apakah harus khawatir? Apakah harus tetap tenang lah kayak gitu? Wajib dia masuk dapodik, satu. Yang kedua dia wajib mempunyai masa kerja minimal kan 5 tahun kan. Ya minimal. Nah 5 tahun. Nah terus linear ijazah dengan mapel UKG-nya yang tertuang di CPKB itu. Oh Wajib. iya. PPG sekarang itu awalnya ya, awal itu di piloting masuk oke lah. Setelah itu apa yang dilakukan? Ini kita bertanya kepada narasumber. Iya betul. Iya kita gantian, kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat pendidik, kembali lagi dengan saya di podcast kesayangan kita Bisa Berkedip. Bincang santai bersama insan kependidikan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Irfan, ya selaku pengurus PKG Ngajum serta koordinator guru penggerak Kabupaten Malang. Nah, kali ini kita akan bincang santai terkait topik-topik yang sedang viral dan membutuhkan perhatian. Apa itu? Yaitu plotting PPG Guru Tertentu 2024. Kali ini kita bersama dengan narasumber hebat dan menarik dari Kabupaten Malang. Dengan Bapak Naryanto dan Bapak Antoni. Iya, Pak Antoni. Kira-kira dari mana ini, Pak? Saya dari Dinas Pendidikan. Iya. Iya, dari bidang teknis. Kalau Bapak Antoni? Dari bidang teknis Dinas Pendidikan. Kebetulan saya ditugaskan sebagai kasih tenaga teknis SMP Pendidikan Kabupaten Malang. Iya. Iya, cocok ini. Narsumnya sekaligus PIC PPG kayaknya. Wah, cocok berarti nih ya, Pak. Ya, ini kan banyak pertanyaan ya belum ya dari rekan-rekan guru yang ada di bawah itu kan terkait dengan PPG. Nah ini mumpung kita ada waktu bersama beliau-beliau ini dengan Mas-Mas itu saya biasanya panggilnya Mas saja. Mas Doni dan Mas Nar. Nah ini supaya rekan-rekan nanti yang mungkin menyaksikan bisa mendapat pencerahan. Nah monggo nanti silakan, mungkin Bu Ulfi sudah banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita diskusi santai saja. Oh iya, siap Bapak. Pertanyaan dasar nih Pak. Dulu itu zaman saya dengarnya itu PPG dalam jabatan. Ya, sekarang kan PPG guru tertentu. Nah, kira-kira apa sih Pak bedanya dari PPG dalam jabatan dengan PPG guru tertentu itu? Siapa dulu? Dulu. Urut ya dari sana dulu. Oh ya, oke. Maksud dari PPG. PPG itu ada 2 kategorinya ya. Satu PPG dalam jabatan. Dalam jabatan yang namanya dalam jabatan itu adalah mereka yang sudah menjabat sebagai guru. Namanya PPG dalam jabatan. Jabatannya sebagai guru. Dan yang kedua adalah PPG prajabatan. Dia belum masuk dapodik. Belum menjadi guru. Itu namanya prajabatan. Kalau piloting guru tertentu itu adalah program percepatan dari Dirjen PPG perihal PPG di tahun 2023 dan 2024 adalah mereka yang sesuai kriteria. Kriterianya diantaranya mereka adalah sudah dari guru gerak sebenarnya dan lulus seleksi administrasi di tahun 2021-2022 yang belum terpanggil diklat. Nah, piloting guru tertentu itu juga ada pembedanya adalah mereka tidak perlu seleksi akademik. Seleksi akademik. Jadi langsung. Jadi dulu itu kan di PPG dalam jabatan itu seleksinya ada 3. Tahapannya ada 3. Satunya pemanggilan peserta untuk seleksi administrasi. Yang kedua seleksi akademik. Yang dulu kalau zaman 2020 ke bawah ya, itu seleksinya namanya pretest PPG namanya. Iya, saya dulu ikut itu. Nah, pretest PPG ya, itu pretest PPG. Nah, yang ketiga adalah diklatnya tadi itu. Jadi sebenarnya piloting guru tertentu ini untuk percepatan
PPG dalam jabatan di tahun 2024 Iya. dengan kriteria yang sudah ada di lamanya PPG Kemdikbud itu tadi. Di antaranya mereka lulus seleksi administrasi di tahun 2021-2022, terus juga termasuk dari guru penggerak, terus dari sisi umur ya, umur Oh, iya. juga termasuk dari kriteria. Mungkin seperti itu bedanya. Jadi lebih mudah Mas ya. Sekarang kalau dulu kan kita harus tes dulu, ada yang tesnya tidak lulus harus nunggu lagi. Nah, Nah, ya, bahkan nunggunya ini betul. tidak bisa diprediksi kadang-kadang. Nah, Kadang-kadang ya. kapan ya ini dipanggil? kapan juga terpanggil. Nah, dan yang membedakan adalah piloting guru tertentu adalah pembelajarannya ya. Iya, Pembelajarannya pembelajaran. full daring dari Iya. PMM ya kalau nggak salah. Ini host kita ini sekarang sedang melaksanakan PPG itu. Nah, Iya. tahap berapa? Termasuk Tahap 1, piloting. 2, Iya, piloting tahap tahap dua. 2. Iya. Itu pembelajaran tuh kalau nggak salah ya. sudah pembelajaran. Pembelajarannya kan cuma ngupload media pembelajaran kalau nggak salah ya, jurnal. Kalau Kalau dulu ada seleksi akademik dan diklatnya itu kan full daring pembelajaran dari pematerinya dari narasumber dari LPTK masing-masing itu. Kalau sekarang kan yang membedakan piloting itu adalah full PMM ya. Iya, pelatihan mandiri di Yes, PMM. pelatihan mandiri ya. Dan Iya. kalau dulu lamanya pembelajaran lama, Enam lama. bulan, 1 semester ya. Satu 6 bulan ya, semester. satu semester Nah, ya. waktu yang ini yang PPG Daljab 2019 itu 19. kalau di total 5 bulan. Jadi 3 5 bulan bulan. pembelajaran daring, 2 bulan lokakarya luring ke LPTK-nya. Ah, ya. Setelah itu ada pandemi COVID, semuanya full daring. full daring. Akhirnya terpangkas menjadi sekitar 3 bulan. Nah ini sekarang kayaknya nggak sampai 3 bulan selesai. Nggak sampai 3 bulan. Iya betul. bulan udah. Nggak sampai 3 bulan. Iya, ini Yang tadi piloting pertama sudah ya. Mas? sudah UP. Udah UP. UP ya. Iya. Kalau dulu kan UKM PPG kalau nggak salah ya. Iya itu UP ya. Iya namanya. Ujian sama. apa kalau sekarang? Ujian kompetensi. Uji kompetensi peserta PPG ya. Iya. Bukan UKM PPM. Iya. Kalau dulu ada UKIN juga Iya. praktek Sekarang mengajar, ada PPL macam-macam tuh, PPL, Mas ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya lebih sederhana ya. Karena Lebih mungkin sederhana. tadi disampaikan Mas Nar percepatan ya. Guru-guru yang belum ya. akhirnya banyak sekali yang terpanggil dan bisa melaksanakan PPG ini dengan lebih mudah di pelatihan mandiri itu ya. Nah kemudian kadang-kadang gini Mas, pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan guru itu kan tidak semuanya itu masuk piloting, kadang-kadang tidak bersamaan. Nah ini kan banyak sekali pertanyaan, ini saya kok belum ikut piloting, apa yang harus dilakukan? Nah ini yang harus dilakukan itu seperti apa kira-kira? Mungkin nanti rekan-rekan supaya tahu gambaran, oh saya ini belum masuk piloting, apakah harus khawatir, apakah harus tetap tenang, lah kayak gitu. Kalau menurut saya sesuai dengan dari Permendikbud itu sesuai piloting, kalau sesuai di situ kan harus memenuhi kriteria itu Mas. Iya. Kalau belum memenuhi kriteria belum lulus seleksi administrasi, Iya. berarti ya Ngantri. dulu. Jadi istilah Allah diselesaikan dulu yang sudah lulus seleksi administrasi itu baru insya Allah nanti ada seleksi lagi kan tinggal ngupload aja kan Ngupload itu aja, betul. prosesnya. Jadi Piloting. ditunggu aja dengan sabar. Iya. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan, apakah ada yang salah dengan data saya itu? Mungkin yang sering kita dengar itu tanya, apakah dapodik saya itu bermasalah sehingga tidak terpanggil di piloting tertentu ini? Kekhawatiran-kekhawatiran itu kan ada itu, terutama bagi guru yang mungkin kekurangan dari informasi tentang sosialisasinya. Jadi hanya mendengar dari katanya teman, katanya ini, apalagi di media sosial kan kadang-kadang informasi itu juga belum valid tapi sudah diinterpretasi sendiri. Nah ini Mas, kadang-kadang itu yang menyebabkan di lapangan, terutama di Kabupaten Malang ini banyak sekali pertanyaan yang disampaikan ke kita. Saya sendiri juga bingung jawabnya mau seperti apa. Ini mumpung ada narasumber dari dinas, itu aja kita tanya gitu. Kemarin juga ada titipan pertanyaan nih Pak. Oh, iya. Jadi apakah piloting PPG guru tertentu ini berhubungan sama masa kerja? Nah, misalnya guru-guru yang baru masuk kayak CPNS-an dulu angkatan 2020, ya 2020 itu kebanyakan yang baru diangkat itu belum terpanggil di piloting gitu. Ya, siap. Apakah termasuk masa kerjanya gitu atau apa? Jadi gini, kalau
pertanyaan itu secara spesifik ya. Kalau secara globalnya itu kan sebenarnya syarat dari PPG dalam jabatan itu kan sudah ada tertuang di webnya lamanya PPG ya, Kemdikbud ya. Itu wajib dia masuk Dapodik satu. Yang kedua dia wajib mempunyai masa kerja minimal kan 5 tahun kan. Ya, minimal. Nah 5 tahun. Nah terus linear ijazah dengan mapel UKG-nya yang tertuang di SIM PKB itu wajib. Iya. Wajib lah, itu termasuk kriteria yang istilahnya salah satu syaratnya menjadi peserta PPG dalam jabatan ya. Kalau yang sekarang isunya yang sekarang ini adalah piloting guru tertentu, itu beda lagi syarat tambahannya maksudnya ya, bukan syarat yang mendasar tadi ya. Jadi jika memang teman-teman dari CPNS 2019, 2020 ya, kalau dia sebelumnya itu belum pernah merasakan guru ya, PMT pertama kali sebagai guru, jadi dia harus mempunyai masa kerja dulu. 5 tahun minimal. 5 tahun. Iya, gitu. Jadi dia kenapa kok saya nggak jadi sasaran, karena dia belum punya masa kerja tuh 5 tahun di SIM PKB. Karena di SIM PKB PPG itu kan juga ada tuh TMT pertama kali sebagai guru ya. Nah, itu. Kalau dia itu Dapodiknya itu riwayat mengajarnya memang tidak ada, dan riwayat mengajar itu sesuai dengan TMT yang di SK-nya dia. CPNS tadi. Ya, penghitungan masa kerjanya di situ. Mulai situ. Nah, kalau memang dia dulu pernah menjadi GTT ya, gitu ya. Terus dia melamar CPNS 2019 keterima, atau yang 2020 keterima. Nah, berarti di Dapodiknya itu harus melampirkan atau memasukkan atau mengentrikan TMT sebagai guru pertama kali. Oh iya, jadi tertulisnya sesuai dengan dia bekerja sebagai guru itu ya. Betul. Itu jadi nanti akan terhitung masa kerjanya di SIM PKB PPG ya. Gitu. Oh iya. Seperti itu. Kalau kadang ada kendala juga Mas Iwan, ketika ada guru itu sukanya pindah-pindah. Tapi dia tidak mencantumkan di riwayatnya di SIM PKB atau di Dapodiknya. Sehingga nggak akan terdeteksi sama pusat. Jadi dikira ya orang ini ya baru masuk di sekolah situ. Padahal sebenarnya di riwayatnya kan sudah dia pernah ngajar di SD mana. Iya. Itu yang kadang membuat guru terbengkalai di situ. Nggak mencantumkan riwayatnya sehingga ya dikira masih masa kerjanya masih 2 tahun. Berarti kan yang terdeteksi yang terakhir biasanya ya, karena memang riwayat sebelumnya tidak dimasukkan. Ya betul. Sehingga saya ini sebenarnya sudah lama ngajar, tapi kan secara administrasinya belum diurus, gitu ya. Tidak terdeteksi. Iya. Terus ada lagi itu kadang-kadang kemarin dari piloting itu yang lupa enggak konfirmasi, nah kayak gitu-gitu. Ini juga perlu konfirmasi kayaknya ya. Ini harus seperti apa ya, Mas? Gini, kalau di dalam lini masanya PPG dalam jabatan itu kan dia wajib membuka akun SIM PKB PPG-nya. Saat dia login SIM PKB PPG ataupun di SIM PKB terus ke lamanya PPG SIM PKB itu langsung otomatis berandanya. Dia menjadi sasaran walaupun belum dipanggil menjadi piloting ya. Jadi gini, istilahnya gini. Dirjen PPG atau PPG itu akan memapping siapa saja sasarannya. Lah setelah dia mapping atau setelah dikurung ya, dalam bahasa Areman ya, dikurungi dhisik. Seberapa sih jumlahnya gurunya? Dikurungi dhisik. Nah, dalam circle itu dia dia itu memenuhi syarat, memenuhi syarat, itu akan menjadi sasaran dulu. Nah, dan itu lini masanya mereka wajib saat sebelumnya pemanggilan itu tadi. Jadi harus sering membuka. Iya, makanya kemarin data-data mungkin ya mohon maaf itu ada data-data GTK yang bahkan sudah meninggal masih masuk itu ya. Karena datanya belum diupdate itu ya. Iya, kalau itu sepertinya Dapodiknya harus update ya. Jadi kembali ke data pokok di sekolahnya. Di sekolahnya harus valid dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi atau banyak permasalahan kemarin itu ya. Salah satunya dia kenapa
antar teman sesama teman ya enggak terpanggil. Misal saya jenengan terpanggil, saya enggak, padahal kita sama-sama dari guru SD-nya. Iya. Itu permasalahan di mana? Salah satu permasalahannya adalah mbaknya ini terpanggil karena dia datanya di SIM PKB itu sudah valid. Validnya dari mana? Validnya misal contoh, dia NIK-nya sudah validasinya tervalidasi, terus NIK. Terus satunya lagi NIK sama pendidikan nomor UKG. Nomor UKG. Pendidikan terakhir kayak gitu-gitu juga. Kalau yang di versinya pendidikan terakhir itu hubungannya sama mapel UKG-nya. Mapel UKG-nya linear atau enggaknya itu ya. Yes, betul. Misal contoh guru SD ya. Misal jenengan itu guru SD mengajar di SD tapi ijazahnya itu bahasa Indonesia atau PKN. Itu kan linear dengan guru kelas ya. Iya. Nah, bisa ngambil PGSD misalnya kayak di SD. Nah, itu linear. Itu akan menjadi sasaran. Kalaupun dia tidak linear, itu selain yang di sasaran guru tertentu itu. Iya. Jadi wajib mapel UKG-nya itu wajib terisi juga. Iya. Rata kadang teman-teman itu tidak ngecek ya. Yang ngecek mapelnya di UKG itu misal tanda strip gitu ya. Kan belum terpilih ya mapelnya. Belum. Nah, itu berpengaruh sampai nanti dia statusnya apapun ya nggak akan menjadi sasaran. Karena kenapa? Karena ijazahnya nggak linear dengan Berarti kunci utama adalah data pribadi yang ada di Dapodik itu harus linear match dulu gitu ya. Match dulu. Ya, berarti ini pesan untuk rekan-rekan. Jadi nanti di Dapodiknya dilihat lagi. Betul. Barangkali nanti ada piloting lagi supaya tidak sampai ketinggalan gara-gara data yang belum valid atau belum lengkap gitu ya. Ya, jadi urutannya harus dipahami dulu juga ya. Iya. Jadi pertama kali tetap salah satu syarat alurnya PPG dalam jabatan itu adalah dia harus mengikuti seleksi dulu, administrasi dulu. Administrasinya. Nah, administrasi setelahnya itu menunggu pemanggilan di pilotingnya. Nah, kalau sekarang kan karena isunya sekarang kan piloting guru tertentu kan ya. Nah, cuma seleksi administrasi aja. Sedangkan seleksi administrasi itu dalam 1 tahun 1 kali aja. 1 kali. Iya. Kalau pemanggilan diklatnya itu sampai sekarang kan tahap 3 ya. 3 mungkin bisa nambah. Soalnya pengalaman dulu itu di 2019 kan ada batch 1 sampai 5 kan seperti itu. Mungkin disesuaikan dengan apa ya istilahnya kuota yang disediakan Kemdikbud gitu ya. Jadi nanti dia kalau 2021, 2022 tidak pernah belum terpanggil atau belum memenuhi syarat atau belum melakukan seleksi administrasi, yang nggak mungkin bisa terpanggil di piloting guru tertentu 2024. Jadi nunggu dulu lulus seleksi administrasi dulu. Iya. Salah satu syaratnya itu. Tuh, berarti pertanyaan selama ini yang ada di rekan-rekan kenapa nggak dipanggil, berarti salah satunya itu harus salah satunya dulu. Belum lulus seleksi administrasi. Iya. Harus lulus dulu seleksi administrasi. Makanya kadang-kadang guru yang baru 1 tahun kurang, saya kok belum dipanggil BPG, ya sabar dulu gitu. Sabar dulu. Atau yang baru 3 bulan kemarin ngajar, saya kok belum dipanggil BPG, ya sabar dulu. Sabar dulu. Intinya ya itu tadi. Semuanya berproses. Juga perlu digarisbawahi Mas Ivan. Jadi pemanggilan piloting ini tidak by name dari dinas mengirimkan pengajuan ke pusat, bukan ya. Tapi ini langsung dari sistem. Dari kita sendiri juga kadang sekarang ada tahap 3 loh. Ada tahap 3 gitu ya, kita nggak tahu sudah keluar sudah keluar. Jadi jumlahnya bahkan di Kabupaten Malang itu berapa? Lumayan. Jadi di tahap 1 itu 1099 orang. 1099. Nah, tahap 1 yang tahap sudah satu. UP, Ya sudah UKG ya, UKM PPG kalau dulu ya. Sudah ujian akhir. Tahap 2 1093. 1093. Tahap 3 ini banyak ya Mas Ivan. Berapa? 2215. Yang konfirmasi. Yang konfirmasi. Yang tidak konfirmasi ada mungkin yang belum konfirmasi sampai sekarang. Sepertinya kemarin dicek ada cuma berapa gelintir ya, ini. Tapi berapa biji? 90% sudah konfirmasi ya. Sudah.
Iya. 90% lebih. Kalau yang sempat nggak konfirmasi, yang lainnya itu kepingin dipanggil kok kenapa iya. nggak dia? Oh, iya, Yang tidak betul. konfirmasi adalah mereka yang meninggal dunia, Ya, Iya. terus mutasi ke luar kota, luar Iya. daerah ya, sudah tidak Terus jadi guru. sudah tidak jadi guru itu. Iya lah, ini ada permasalahan juga. Ada misalnya gini, kemarin ada pertanyaan seorang guru misalnya ngajar di sekolah A gitu ya. Kemudian dia resign tidak mengajar dan mungkin belum mendapat sekolah yang baru lagi. Tapi di SIM PKB-nya kan kadang masih Masih aktif, aktif. terpanggil. Lah ini solusinya gimana? Apakah tetap diambil? Apakah tidak perlu konfirmasi karena memang sudah tidak ada di lembaga itu? Nanti kan hubungannya sama PMM ya. Iya, betul. Jadi dia kan nanti waktu pembelajaran, waktu upload jurnal, Iya, dia kan nggak bisa ya. mungkin bisa ya kalau nggak salah. Karena nganggur Terus istilahnya. nganggur ya. Terus jurnalnya diisi apa? Nanti itu Iya. kan ya. Jurnalnya diisi ibu rumah tangga, gitu. Ngajarin anaknya gitu mungkin ya. Tapi kalau ini sudah keluar tapi sudah dapat sekolah baru, enggak masalah ya. Beda Tetap lagi. konfirmasi boleh ya. Konfirmasi boleh. Karena dia hanya pindah lembaga aja. Mungkin data pemanggilan PPG-nya aja di sekolah tertentu itu, kemudian Betul. setelah melaksanakan ternyata sudah pindah unit Saat kerja. konfirmasi dan lapor diri di Lapor LPTK diri ya. ya. Konfirmasi. Berarti kan dia terdeteksi aktif ya. Ya, Nah, gitu. berarti tetap bagi yang aktif mengajar ya kan. Aktif mengajar. Nah, kalau nggak aktif mengajar berarti kan ya lucu tadi ya, jurnalnya mau diisi apa? Jadi apa? Media pembelajaran nanti apa Iya, isinya? nggak bisa. Nah, Betul. Oke, jadi clear ini. Jadi ada kemarin tuh yang pertanyaan seperti itu, sudah resign, kemudian tahu dipanggil PPG ini mau seperti apa? Mau kembali ke lembaga yang lain, yang semula itu kok Iya, sudah betul. resign. Ya saya sarankan kalau bisa segera mencari sekolah yang baru aja, Iya, kayak gitu. Terus satu lagi, Iya. yang penting juga sekarang itu gini, banyak teman-teman yang akun ID belajar ya. Iya, ID belajar itu ganda. ganda betul. Nah, ganda. Kadang yang kemarin itu ada ganda sama-sama ID belajarnya. Terus ada yang tidak memahami dia itu login pakai email pribadi, katanya gitu kan ya. Oh iya. Padahal kalau login PMM ID belajar itu kan tidak pakai akun pribadi kalau nggak salah Tidak, ya. maka akun belajar sudah didapat dari akun konsul adminnya. itu. Yes, betul. Jadi wajib memakai akun ID belajar yang tertaut ya. Iya betul. Di SIM PKB maupun di akun Google-nya ya. Iya. Nah, kadang teman-teman itu tidak memahami, mohon maaf ya. Ada yang tidak memahami perihal login akun ID belajar di PMM Iya. menggunakan email pribadi. Oh. Karena akun ID belajar itu saat tertaut wajib Gmail-nya itu wajib aktif tuh ya. Betul. Yang tidak dipahami mereka itu. Oh iya. Jadi dia seolah-olah saya loginnya pakai akun ID belajar, tapi Gmail-nya saya nggak pakai. Itu kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, kan kalau saat login SIM PKB Google Chrome-nya itu kan wajib Ya wajib aktif ya. aktif ya. Aktif ya. Chrome, browsernya Chrome kan wajib aktif di Akun belajar ID-nya. Nah, betul. Kadang-kadang kan buka misalnya browser tertentu kita masih tahu di email pribadi tapi kita langsung akses LMS. Ya, betul. Jadi keterangannya tidak terdeteksi Tidak di sana. terdeteksi. Nah, ini kadang-kadang ketika tidak cermat, saya kok nggak bisa login. Nggak bisa login. Iya betul. Iya, Padahal kuncinya salah, ya, akunnya salah. Akunnya Yang salah. dipakai bukan itu ya. Iya. Akun browsernya itu Betul. wajib menggunakan ID belajar Iya. tadi. Nah, terus bagaimana solusinya kalau ada dua akun yang ganda. pernah ganda, satunya terdeteksi dapodik, satunya enggak. Itu wajib di nonaktifkan. Iya, Isi dilaporkan. laporan. Ya betul. Laporan, Bisa ya. ke tim belajar ID bisa. Ya, betul. Nanti dipilih salah satu saja untuk mana yang dipakai gitu ya bisa. Itu. Jangan sampai dibuat dua-duanya, nanti bingung juga Bingung juga. sistemnya. Ini harusnya di depan nih sebenarnya. Itu Iya. harusnya dipahami di depan ya. Di depan. Karena ya. kenapa? Karena ada kemarin teman-teman itu sudah mengerjakan PMM, sudah buahnya, dan sebagainya, sudah upload dan sebagainya. Ternyata dia terpanggil piloting guru tertentu tahap 1. Terus ternyata dicek saat dia pakai akun ID belajar yang dia pernah ngupload dan sebagainya, nggak bisa login. Ya, Ternyata berarti- ada akun ID belajar Yang lain. lain. Hmm. Terus dia login di situ bisa.
Akhirnya yang diupload dan sebagainya pekerjaannya kosong semua. Kosong. Terus dia ya akhirnya bingung. Terus saya gimana Pak? Pekerjaan saya kemarin kan muspro. Lah daripada seperti itu. Ya lebih baik dipastikan dulu akun yang dipakai. Iya betul. Daripada nanti bukan muspro sebenarnya ya. Iya. Harusnya kan bukan itu yang di mindsetnya ya. Iya. Pola pikirnya. Harusnya mindsetnya, aku pernah ini beres buat Iya. lagi enak toh. Nah harusnya kan gitu. Iya. Tapi orang-orang kan kalau sudah jalan jauh di situ kan kayak merasa eman ya kan. Iya. Iya. Sudah terlanjur gini. Iya. Sebenarnya kan bukan itu ya harusnya mindsetnya. Setidaknya punya pengalaman mengerjakan. Nah, iya, harusnya gitu. Tapi kalau Langsung pantas. pengalamannya 3-4 kali kayak ya pekerjaan baru. Gitu. Iya, iya. Tadi kalau misalkan lupa kan simpelnya bikin lagi tuh ya, belajar ID-nya. Lah kalau misalkan saya lupa nih password belajar ID saya, terus saya lupa nggak bisa buka akunnya, lupa nggak konfirmasi, misalkan saya kepanggil, terus dampaknya apa ya Pak kira-kira kalau saya lupa itu nggak konfirmasi? Apa saya di blacklist atau gimana nih? Gini, kalau di tahap 1 kemarin banyak yang belum konfirmasi. Karena kenapa? Karena kemarin Kabupaten Malang di piloting guru tertentu tahap 1 itu sekitar 800 ya Pak Tani. Iya. 800-an. 800. Lah, pemanggilannya piloting guru tertentu di tahap 1 kemarin itu kita kejar-kejaran sama sepurnya ekspres, kereta ekspres ya. Iya, 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 iya. Dapat informasinya sekarang. Iya. Terus konfirmasinya sampai 2 hari ke depan. Kabupaten Malang 800. Hari kedua itu sudah menyelesaikan 400. Sisanya sampai hari terakhir itu sekitar 7 orang. 7 orang Yang belum udah konfirmasi. Itu bagaimana? Kalau dia masih aktif nanti di piloting tahap Berikutnya. Masuk di berikutnya. Masuk di Ya, tidak perlu khawatir gitu ya. perlu khawatir. Tidak di blacklist. Iya. Kayak kalau di blacklist. Kalau di blacklist itu biasanya yang mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri ya. Iya. Terus kalau yang enggak apal ya, enggak atau lupa passwordnya ya, Apa password itu ya? bisa login pakai akun admin ya, Mas ya? Iya. Tadi belajar ya, Pakai dilihat aja di akun adminnya kepala sekolah. kepala sekolah ya. Kemudian dicari passwordnya apa, di reset aja bisa di sana. Kalau Iya. akun sebenarnya ini apa ya, permasalahan yang terus menerus sih dari sosialisasi pertama sampai hari ini pun masih Akun ada. Ya Masih ada banyak yang terus. tanya ke saya maksudnya. Masih banyak tanya yang ke dinas pendidikan. Padahal Iya. kan adminnya bisa. Ya bisa, betul. Riset mandiri pun juga bisa sebenarnya. Bisa ya. Bisa. Di lapor itu. Lapor itu Iya, ada di buka aja akun belajar.id, nanti riset password karena konfirmasi itu biasanya ke nomor HP yang aktif dan ke email yang aktif. Email yang Nah, aktif, yang ya. permasalahan lagi kalau HP-nya nggak aktif, emailnya nggak Email aktif, juga ini ke aktif. siapa? Ya tetap ke admin kepala sekolahnya. bisa ya. Iya, Bukan. masalahnya ada lagi juga. Kadang-kadang Operatornya untuk baru. Iya, jadi kepala sekolah mungkin sekarang banyak yang PLT ya. Kalau yang PLT nggak bisa lihat akunnya yang di PLT, tapi Oh, di hanya PLT. bisa lihat di definitif. Nah, Definitif. berarti bisa dilihat di operator sekolahnya. Makanya akun ini apa ya? Kita nggak bisa. Berhenti des. Iya, jadi terus menerus. Artinya continue. ya Permasalahannya ini itu. milik saya harus dijaga sendiri gitu loh. Kalau sudah dijaga ya sudah dipelihara. Jangan sampai sekarang lupa terus dibetulkan lupa lagi. Nah ini kan lucu gitu ya. Ini operator, Ben. Iya. Nah makanya ini jadi teman-teman operator di sekolah supaya tidak terbebani dengan akun ya mohon GTK yang ada di sekolah itu untuk mengamankan akunnya sendiri-sendiri. Betul. Karena mohon maaf itu ya apa namanya nasib kita itu yang menentukan kan bukan teman operator iya. tapi kita sendiri gitu ya. Sendiri ya. Kadang-kadang kita langsung dipasrahkan ke operator, kasihan juga operatornya Yes. gitu. Jadi lebih peduli ke diri sendiri dulu aja. Seperti nyawanya gitu ya Pak ya. Iya, Belajar betul. ID. Apalagi nanti kalau tanyanya langsung ke dinas, lah dinas nggak tahu apa ini, kalau langsung ditanya ini password saya apa. Akhirnya ditanya lagi lah, saya nggak tahu ini dulu apa passwordnya itu ya. Ya gitu ya. Gitu. Ya memang unik banyak sekali permasalahan. Jadi dengan akun belajar ini untuk PPG dan yang lain memang hal yang sangat penting. Terutama ya SIM PKB harus rajin-rajin membuka karena program-program itu juga banyak dari sana gitu Mas. SIM PKB. Iya. Isunya sekarang itu SIM PKB itu untuk akun guru peningkatan kompetensi seluruhnya kalau. Iya, ada macam-macam di sana. Dilihat menunya banyak sekali. Gitu. Guru penggerak kan juga dari SIM PKB juga dari PPG juga dari SIM PKB. Uji kompetensi juga. Ya betul. dari SIM Jadi PKB juga. multifungsi di sana. Yes. Terintegrasi itu ya.
semuanya. Tidak banyak aplikasi, cuma satu tapi banyak isinya. Ada yang permasalahan barusan tadi. Itu unik sekali. Dia di info GTK-nya verbal ijazahnya belum valid. Padahal dia di tahun 2022 pernah melakukan verbal ijazah. Nah, sekarang disuruh verbal ijazah lagi atau belum pernah verbal atau di situ terdeteksinya itu tidak terverifikasi di info GTK ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Solusinya karena akunnya di kita itu nggak ada ya. Iya. Untuk verbal ijazah itu ke kampus. Harus ke kampus. Harus ke kampus, Pak. Padahal saya cek tadi saya cek di webnya Dikti ya. Iya. Itu ada. Verbal PD itu ya? Ya. Verbal PD. Verbal apa kok bukan, PD? Verbal Dikti ya? Verbal Dikti ya. Iya, itu ada pada nomor registernya ijazah dimasukkan, terus kampusnya dimasukkan. Itu sudah ada lengkap. Terdeteksi. Tapi di info GTK tidak Berarti terverifikasi. Solusi paling cepat adalah ke LPTK-nya ya, ke kampus. LPTK-nya, kampusnya. Ya, oke. Nah, seperti ini kan perlu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan mungkin yang mengalami kendala seperti itu, biar tidak tanya ini harus seperti apa. Kalau hubungannya dengan ijazah ya, yang jelas ke kampus LPTK. gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan data diri ya ke. Ada dua versi kalau nggak salah. Satunya itu verbal berkas, satunya itu namanya API ya. API di verbal ketika di info ketika itu ada saat verbal itu ada dua jalur, satunya berkas, satunya API. Tapi cuma ngupload dan sebagainya itu. Iya. Terus Itu. ini ada lagi Itu pengaruh nggak ke BPG? Berpengaruh sekali. Pengaruh ya. Berpengaruh sekali karena ijazahnya tidak di verbal. Linearitas tadi. Akhirnya seperti mau ngapling nggak ada datanya. Nggak ini ada apa ini rumpun apa ini? Iya. Bingung. Sistemnya bingung. Iki teleponan yang di. Iya, betul. Gitu. Mau masuk kemana itu? Harus upload dulu ya, Pak. Iya, yang jelas makanya harus beres datanya diri dulu, Yes, baru betul. menunggu antrian di piloting itu. Oke. Nah, kalau seperti ini kan agak ini ya, sudah begitu jelas terkait dengan alur kenapa saya kok tidak dipanggil gitu ya. Jadi supaya tidak tanya terus ke temannya, saya itu loh dengan ini sama ngajarnya, sama-sama berangkat pagi pulang sore, pulang malam bahkan. Katanya dia kepanggil. Katanya tak panggil, gak ada jenengnya aku. Gak ada jenengnya, gak panggil. Iya, karena datanya kurang gitu ya. Iya, gitu. Bahkan pertanyaan yang sering tuh gini, Mas. Kadang kan, Gimana? Nah itu baru kemarin 2 tahun ngajar, saya ini sudah 8 tahun ngajar kok belum kepanggil. Nah ini akhirnya masa jabatan, masa kerja ini menjadi alasan lagi. Itu enak ya, 2 tahun ngajar sudah dipanggil, saya 8 tahun kok belum ya. Apa dosa saya ini? Ya itu tadi kelupaan kalau dia punya riwayat mungkin ya. Iya, ya, betul. Riwayat tadi itu yang 2 tahun tadi. Terus kalau dia 8 tahun belum terpanggil tadi itu mungkin dia istilahnya gini. Kalau ndelok tonggo iku kan lu jelas ya. Iya. Mantul awake dhewe. Iya, betul. Ya, jadi data dirinya harus divalidkan. Divalidasi dulu. Betul. Oke. Itu karena sih itu karena teman-teman itu kadang mohon maaf ya kalau sekarang kan di era literasi ya Iya, betul. harus membaca dulu sebelum bertanya. Iya. Sarannya gitu sih. Lebih banyak bertanya dulu daripada membaca. Karena bertanya lebih simpel. Saya tanya aja dari luar membaca. Kesuwen. Enggak jawabannya. Lek tanya iki semua jawabannya ya. Betul. Masuk. Jadi cari yang praktis. Ya. Kebetulan ditanya belum jelas, akhirnya malah tidak praktis, malah pusing 2 kali. Gitu. Pak, ini kan plotting 1, 2, sama 3. 3 itu jaraknya deket ya, Pak ya. Kalau pilot yang 1 belum selesai aja udah plotting 3 kepanggil. Nah, kira-kira ada plotting 4 gak ya kira-kira? Kan di sini pembelajaran yang plotting 3. Ya, siapa tahu yang plotting 4 tahun ini ada. Kalau surat dirjennya Pak Tony yang gimana? Kalau suratnya sih nggak ada. Maksudnya tidak ada ketentuan sudah sampai 3 aja enggak. Betul. Yang jelas sampai bulan September ini memang GTK itu sedang melakukan piloting dan itu tergantung kuotanya. Ketika kuotanya masih kurang ada, gitu ya. masih Ya, kurang, ya nanti Dibuka bisa lah. jadi ada tahap 4 gitu loh. Jadi tahap 4.
Ya tadi ya, yang penting datanya tetap harus validasi. Pastikan Siapa datanya tahu, dulu. ya. Siapa Yang tahap 3 ini belum Ya. dipanggil ya, Ya. bisa dipanggil di tahap berikutnya. Tetap optimis ini ya. Iya, benar. Sambil nyambi datanya supaya valid itu tadi. Iya betul. Sama verbal Iya iya. betul. ijazah di info GTK. Itu. Gitu ya, datanya di, ya betul. Ya jelas kalau seperti Iya. ini ya. Iya. Jadi nanti mungkin setelah ini banyak sekali yang tanya operator holding, ini data saya ada yang kurang apa belum? Balik dengan operator mana? Iya, operator lagi gitu ya. Emang itu ya tugasnya ini ya, memberikan kepastian Iya, kepada iya. guru-guru ini. Gitu ya. Jantung sekolah. Ada tambahan juga itu kayaknya. Seperti ini contohnya. Jika ada teman-teman yang masih bertanya, saya terpanggil, tapi masnya ini kok belum terpanggil. Iya. Itu ada salah satunya juga dari kuota. Yang tadi disebutkan Pak Ya. Tony tadi. Kuota itu maksudnya di kuota tiap mapel UKG. Iya iya. Sama-sama PGSD-nya misalnya. Iya. Nah, dia di sana di guru mapel Penjas kok terpanggil, saya kok belum. Nah, berarti kuota yang di penjasnya Kuota lebih di banyak. penjasnya mungkin Lebih ya. banyak, bisa jadi seperti itu. Sama-sama Satu angkatan mungkin. satu angkatan. Tapi kadang ada yang berkembang lagi itu pertanyaannya. Sama-sama saya juga sama-sama PGSD-nya, Iya. tapi kok saya terpanggil teman saya ini enggak. Nah, itu tadi kuotanya berarti tidak terpenuhi dia atau datanya tadi tidak valid tadi. Iya. Jadi Iya. tergantung dari kuota dan per LPTK masing-masing. Oh, iya. Betul. Misal nih di UNESA ada PGSD, terus dia kuotanya cuma 200. Ya kan dia menyeleksinya di 200 itu. Iya, 200 dengan algoritma yang sesuai. Misalnya masa kerjanya, terus linearitas. Ya betul, linearitas. Ya, yang masing-masing orang kan memang tidak sama, walaupun sama-sama satu PGSD-nya. angkatan, kadang-kadang riwayat mengajarnya juga beda, terus valid atau endaknya di data itu juga beda. Kan yang membaca sistemnya gitu ya. Sistemnya. Makanya dari itu ya yang belum terpanggil itu ditunggu dengan sabar antrian. Iya, sabar. Karena kita juga agak bisa menyebarkan nomor antrian, jadi nanti juga antri dengan sabar. Iya. Gitu. Kalau dinas berarti terima data, oh ini datanya guru yang ada di dinas pendidikan, coba ini diolah siapa yang belum konfirmasi atau belum gitu berarti ya. Kita Iya. terima data sifatnya berarti. Iya Mas. betul. Jadi di akunnya dinas itu hanya misal nih contoh yang isu terbaru kemarin itu piloting tahap 3. Iya. Itu kita langsung datanya langsung keluar, ternyata langsung keluar tahap 3. Langsung bisa keluar yang konfirmasi dan belum konfirmasi. Jadi sebelumnya itu enggak muncul datanya tahap 3 itu belum muncul di sasaran, walaupun di verbal PPG juga belum muncul juga. Langsung waktunya dia lini masanya itu dibuka, langsung keluar lah situ. Langsung keluar ya. Bahkan kemarin kan tanggal 17 kalau nggak salah ya, piloting tahap 3. Ya. Nah, 17 itu saya buka di jam 10 pagi, belum keluar pilotingnya. Belum keluar ya. Setelah kita pulang, jam kerja pulang maksudnya. Iya, setelah selesai jam kerja baru. Terus dicek banyak tuh, langsung WA orang-orang tanya. Sudah mulai piloting tahap 3 ini Pak? Loh, saya cek akhirnya. Oh iya, sudah keluar ternyata piloting tahap 3. Udah jalan aja, konfirmasi aja. Ya. Katanya. Terus jika saya nggak konfirmasi gimana? Yang lain itu kepingin dikonfirmasi, Iya. jenengan nggak mau konfirmasi. Betul. Nah ini ada pertanyaan juga Bu, Mas juga. Kalau misalnya terpanggil tapi beliaunya ini sudah merasa misalnya, saya kayaknya nggak perlu PPG, terus tidak konfirmasi. Berarti konsekuensinya itu? Konsekuensinya ngikut tahap berikutnya. Kalau dipanggil gitu ya? Kalau dipanggil. Kalau enggak kena algoritma ini karena tidak konfirmasi mungkin diantrikan di paling belakang. itu algoritma sistem ini nggak tahu ya. Iya. Itu. Terus ada lagi kan kalau saat konfirmasi itu kadang 3 tombol ya. Iya. Sebelum konfirmasi itu ada 2 tombol ya kalau nggak salah ya. Satunya konfirmasi, satunya itu merubah mapel kalau nggak salah ya. Sebelah Saya kiri. kurang paham. Nah, ya, ada kan nggak salah ya. Yang sebelah kiri kanan itu konfirmasi, yang sebelah kiri itu adalah merubah mapel. Ya, yang Nah, sebelum melakukan klik ubah mapel, dipikir dulu kalau nggak ada jalan keluarnya,
kalau dari agama Islam istiqoroh dulu. Istiqoroh dulu ya, sorry. Mencari petunjuk. Mencari petunjuk dulu. Karena kenapa? Kalau sudah klik merubah data mapel, pastinya dia tidak akan terpanggil piloting di tahap tersebut. Oh, berarti kan itu kesimpulannya ini tidak sesuai gitu ya? Ya, Tidak sesuai data awal. Lah mau berarti protes nanti nih, istilahnya mau protes Iya. secara sistemnya. iya, berarti nanti ikut piloting berikutnya lagi. Itu kan semacam konfirmasi, ini bener ah? Oh enggak ternyata. Berarti kalau enggak minggir dulu nanti aja gitu ya. Konsekuensinya itu. Ya. Konsekuensinya. Makanya di istiqoroh tadi ya. Berarti harus baca ini ya, apa? Data linearitas. Linearitas PPG. Iya. Kadang-kadang bingung saya ini ijazahnya PKN apa masih serumpun dengan PGSD? Baca aja, kalau nggak serumpun ya jangan, kalau serumpun oke lah. Betul. Karena juga tidak sedikit Mas yang ternyata di misalnya di SD itu ijazahnya tidak murni PGSD, banyak yang lain juga. Ada yang dari bahasa Indonesia, ada yang dari Ya, PKN. Kalau mapel umum kan kayak PJOK, PAI itu kan jelas ya. Tapi guru kelas yang bukan PGSD juga masih banyak. Mapel, matematika, bahasa Indonesia, Iya, IPS, betul. IPA, IPS, IPA, IPS. Ya, Iya. tidak sama, tidak. Tapi kan di rumpun PGSD kan ada macam-macam. Ya baca panduan itu sebenarnya. Tidak usah tanya, saya ini ijazah ini ikut apa enggak ya. Betul. Isu yang terbaru Pak Tony ya, yang malah bahasa Inggris ya Pak Tony, sudah linear. Oh iya, Sudah linear bahasa Sudah Inggris. linear. dengan guru SD ya. Tapi belum ada di SE Pak Tony ya. Belum kan? Iya, itu ada, itu arahnya sampai 2027 kalau nggak salah. Itu baru nanti disendirikan. ada kurikulumnya di SD. Di SD itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya dengar isunya seperti Sekarang itu. sudah bahasa Inggris, sudah masuk ke intrakurikuler. Iya kan Iya. intrakurikuler Mas Yang ya. Betul. Nah, Kalau yang tahun kemarin yang DK13 itu masih ekstra. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka yang Intra. sudah masuk intra. Itu Mulai kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 1 2 enggak kok. 4, 5. Kelas iya, kelas Kelas atas fase B dan C kayaknya. Oh. Iya. Itu sepertinya saya pernah baca literasinya itu di SE-nya Dirjen BPG dengan PKN ya. Sorry, Dirjen GTK dengan PKN perihal linearitasnya P3K. Nah, itu mau mengarahkan ke linearitasnya PPG. Kan di linearitasnya P3K itu kan ada bahasa Inggris linear dengan guru kelas ya Pak Tony ya. Nah, itu nanti mengarahnya ke PPG tadi. Makanya kemarin ada beberapa teman-teman itu mapel UKG di SIM PKB Iya, itu bahasa Inggris. Terus terkoneksi dapodiknya SD SD. negeri Iya. 1 Ngajum misalnya gitu ya. Iya. Nah, itu terpanggil. Nah, itu sudah lolos terverifikasi. Berarti terverifikasi masuk dalam rumpun itu gitu ya. Betul, menjadi guru kelas ya. Iya, Padahal betul. dia posisinya di SD ngajar guru Bahasa kelas. Iya, Guru kelas tapi ya. ijazahnya aja yang bahasa Nah, Inggris. ijazahnya bahasa Inggris. Iya. Begitupun sebaliknya kalau nggak salah. Iya, oke. Ya, berarti Iya. memang nomor satu itu data ya. Data itu wajib valid dulu, Iya. baru setelahnya mengikuti pilotingnya. Karena mereka kemarin itu ragu mau konfirmasi. Iya. Saya kan bahasa Inggris Pak, bujuk guru kelas nanti TPG saya linear enggak? Kan itu urusannya TPG linear dan enggak linear kan di situ sudah terverifikasi. Iya. Tapi permasalahannya teman-teman kan khawatirnya nanti kalau saya PPG-nya bahasa Inggris apakah nanti cair ya? Kalau Ah, masalah iya. cair kan harusnya Kalau itu di cair, TPG ya. iya, cair itu kan konsekuensinya. Konsekuensinya. Kalau profesionalnya itu kan di Iya, debatnya tadi. betul. Gitu. Kalau itu ya nanti. Nanti. Ya, Iya, itu iya. Oke. Insya Allah seperti Ada itu. lagi Bu Lupi? Dan Pak, pertanyaannya dulu. Iya, mumpung di sini nih. Iya. Oh iya Pak, biasanya tuh yang mau konfirmasi itu kadang nih yang sepuh-sepuh yang sudah tua kan nggak bisa IT tuh. Nah, aduh, wis kena aduh ya Pak ya. Biasanya mau konfirmasi, aduh, udah panggilan PPG mau konfirmasi nggak berani, takut gitu kan Pak. Nanti gimana pembelajarannya? Nah, kira-kira nih Pak, apakah di piloting ini pembelajarannya mudah atau bagaimana? Karena kebanyakan apa aku nggak joki ya, nah, joki semacam itu biasanya ya yang sering kita dengar. Ya. Gimana nih Pak pembelajarannya? Kalau menurut saya ikuti aja alurnya kan, karena kan
memang spesial Mas Irwan Iya. di PPG tahun Piloting ini ya. Spesial. Biasanya satu semester ini cuma 2 bulan ya. 2 ini? bulan lah. 2 bulan bersih. Iya. Selesai. Tsunami ini kan ya. Iya. Iya 2 bulan. Ini produk 2 bulan. Saya produk 5 bulan. 1 semester. Itu pun dilaksanakan daring semua kan. Iya. Diikuti aja, menurutnya diikuti aja. Kalau nggak bisa mungkin nggak bisa login, ya wis nanti Minta dibantu bantuan. anaknya atau Iya. mungkin operatornya bisa. Tapi untuk pembelajarannya, untuk jurnal Upload pembelajaran jurnal, membuat harus jurnalnya. asli punyanya yang bersangkutan. Ikuti aja. Kan itu sudah Memang, dilakukan tiap hari kan. ya, Nah, betul. Jurnal kan itu. kalaupun teknis yang nggak bisa IT dan sebagainya itu bisa dibantu gitu ya. Bisa Yang penting ngomong aja ke teman-temannya yang ada di sekolah itu, "Ini saya kurang ini gitu ya. Ya. Dibantu ini gitu ya. Pasti mau membantu temannya asal ditraktir gitu ya. Traktir di sini. Waduh, bendino Ya traktir tapi itu iki. kan ini ya otomatis biasanya. Tuh, ya. Tapi kalau saya lihat memang ini kok pembelajarannya kalau kita sudah terbiasa mengerjakan di PMM kayaknya tidak ada kendala. Iya. Ya mungkin gini biasanya yang membuat terasa berat itu belum dilaksanakan tapi sudah dibayangkan. Gitu. Awang-awang. Awang-awangan ya. Awan. Saya nanti seperti apa lah. Nanti itu kan belum terjadi ya. Yang sekarang aja dipikir seperti apa. Kalau memang suruh konfirmasi aja. Kalaupun memang kurang jelas bisa bertanya ke yang sudah paham, itu simple kayaknya ya. Jadi tidak perlu memikirkan hal yang belum terjadi. Gitu kayaknya. Mantap. Ya, betul. Selama ini kan nggak ada kendala, kan sudah ngalami ya 2 bulan. Ya, Ini sudah berapa bulan? udah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oh, iya. Belum nyampe 2 bulan, Pak. Mungkin yang paling berat apa Bu? Bisa cerita juga. Karena pelaku utama di sini. Utama ini ya, pelaku utama. Iya. Bahkan kalau kan mungkin semakin cepat menyelesaikan tugas-tugasnya, Semakin- itu bisa langsung bisa mendaftar Iya, betul. di ujiannya Iya, kan, betul. UKPPJ itu. Oh ya. iya, berarti UP-nya, UP. Siapa cepat nih? Cepat cepat daftar Daftar UP. uji. Iya, Betul. UP. Berarti alurnya itu sebenarnya seperti apa ya Bu? Secara gambar garis besar, misalnya saya nol, ini misalnya Iya. saya tidak tahu sama sekali. PPG Iya. sekarang itu awalnya ya, awal itu di piloting masuk oke lah. Wah. Setelah itu apa yang dilakukan? Ini kita bertanya kepada narasumber. Iya betul. Iya kita gantian kita tanya. Iya. Ayo kita Pengalaman tanya. aja. Iya, Iya. pengalaman Iya, berdasarkan iya. pengalaman saya kemarin itu habis dari piloting kepanggil kan upload diri dan Iya. lain-lain baru Hmm. muncul tombol sertifikat Sertifikat. ya pendidik di PMM. Nah setelah itu diklik kita belajar seperti halnya belajar di PMM pelatihan Pelatihan mandiri mandiri, ya. oke. Jadi ada beberapa topik yang harus dipelajari ya, Selesaikan. ya diselesaikan. Terus di situ ada uji pemahaman atau post-testnya juga. Setelah mengerjakan post-test nanti bikin Aksi aksi nyata. nyata. Nah, Iya. iya sama semua persis sama yang di pelatihan mandiri Iya itu. betul. Ada 3 jurnal yang di-upload. Jadi ada 3 topik berarti ya. 3 topik Iya, ya. 3 topik, 3 jurnal. Berarti hanya 3 topik yang Iya, dipelajari. cuma 3 topik kita aja, Wak. Cuma 3. Asesmen itu juga Iya, kan? jadi iya. topiknya asesmen. Terus yang kedua itu sosial apa KSE itu loh, Pak. KSE. Iya, KSE sosial emosional. Yang terakhir pendidikan anak berkebutuhan khusus. Khusus. Cuman 3 itu 3 itu. aja. Iya. Berarti 3 itu selesai aksi nyata beres, oke bisa mendaftar ya. Betul. 1 minggu 3 ini diselesaikan bisa langsung. Wah, Gitu ya? Wah, iya. Berarti nggak ada 2 bulan ini Nggak Mas. ada 2 bulan. Misalnya saya nggak tidur gitu ya, ngerjakan 1 minggu selesai. Betul. Kemudian lulus, ya sudah berarti PPG saya hanya 3 minggu gitu ya. Robot zaman Mas. Turu sak minggu robot nih. Terus maksudnya yang jurnal tadi itu Iya. Yang jurnal tadi kan habis kita belajar sebenarnya 1 modul. Akan ada upload ada jurnal. topik-topiknya Tadi ya. Terus topik-topiknya. bikin aksi nyata buat apa namanya? Ya jurnal itu tadi ya, Pak ya. Habis jurnal terus tinggal diupload lagi nunggu validasi. Nah, itu. Jadi kita nunggu validasi dulu selama Jadi 3 LPTK ya? hari. Iya, Iya. validasinya dari LPTK 3 hari. Jadi kalau di total itu mungkin misalnya aksi nyata 1 minggu 3 Iya. jurnal. 3 minggu lah misalnya. Nggak Tiga sampai jurnal. Wak. Iya. Iya, Sampai ya? Kalau cepat gitu, Wah iya enak ini. ya enaknya itu sebenarnya. Apalagi kalau terbiasa dengan pelatihan Pelatihan mandiri, iya. Terus video-video enggak perlu Nggak perlu, ya cukup foto saja. gitu ya. Foto ya. Iya, foto nggak Enak perlu. ya. Mungkin teman-teman yang sudah PPG pengen PPG lagi nggak apa-apa ya. Karena mudahnya. Iya. Kok enak ya saya PPG lagi aja. Ya. Iya. Kalau PPG lagi, PPG-nya juga double lagi, Pak. Ya kalau bisa triple.
RPPG lah zaman dulu ya. RPPG. Ya, itu kurang kerjaan. Oke, itu Mungkin jadi pembelajarannya lebih mudah, tapi yang susah sepertinya kalau saya Ya, yang mengalami. yang kendala yang paling Mungkin sama UP-nya ya Pak, yang belum mengalami. Jadi kayak, gitu ya. iya jadi kayak, Ukin. iya mau UPIN-nya itu, yang praktek Siang. ngajar itu. Oh iya. Ya, Oh, saya punya bilang, praktek Kak, ngajar ya? Iya, kalau yang dalam jabatan pakai Zoom gitu ya, kalau Zoom, yang ya. UPIN. Nah, Virtual. kalau yang ini enggak cukup rekaman video, Rekaman video ya 2 diupload. JP ya diupload sama yang editan 30 menit. Oh, dikirim ke LPTK-nya ya? Ya. Ya kan dulu Oh, daringnya. iya, iya. Kalau UP-nya kan daring full Iya, ya, full yang ada daring. kamera dan Iya, sebagainya betul itu kan. berbasis domisili itu, Pak. Domisili itu ya. Iya. UP Nah, ya. Iya. Lebih Berarti kan cepat. zaman wis UP kemarin. Belum. Tahun berapa? UP-nya masih bulan depan. Oh, tapi UP-nya ikut periode berarti ya? Iya, ikut. Cuma periode. misalnya kita menyelesaikan modulnya dalam waktu 2 minggu ya sudah, setelah 2 Iya. minggu santai itu ya? Iya, santai nunggu teman-temannya yang lain Oh, gitu. Jangan Enak bilang, ya? jangan bilang santai gitu. Iya, harus bilang soalnya supaya tidak takut. Iya, betul. Yang kayak saya mana nanti malah PPG lagi. Oh gitu ya? Malah Kok dinas santai? pendidikan yang repot tuh ya? Coba aku. Datanya kok malah lebih banyak. Gitu ya. Masuk. Iya, iya. Ah, yes. Oke, oke, oke. Jadi intinya lebih mudah gitu ya? Iya, lebih mudah. lebih dipermudah. Kalau dulu kan katanya sampai Zoom sampai malam-malam ya, Pak. Oh, sampai Mengalami pagi itu ya? kok. Oh, saya enggak mengalami. Oh, Yang angkatan 2020 yang mengalami itu. COVID Jadi itu ya? yang COVID ya. ya. Jadi sore kadang-kadang Jam 5 jam sampai 5 jam 9. ya setelah jam 7 malam kadang-kadang tergantung LPTK. Karena mayoritas kan guru itu jam kerjanya sampai jam 2 jam 3. Jadi Iya. mungkin untuk virtual meetingnya ambil malam kadang-kadang seperti itu. Ya, muka laptop gitu ya. Muka virtual Muka virtual. gitu. Kalau sekarang kayaknya ya pelatihan mandiri. Nah, itu tantangannya, Pak. Harus belajar mandiri, benar-benar mandiri, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang Kalau gini Bulvi, misalnya sebelum ikut PPG itu pelatihan mandirinya sudah selesai. Misalnya saya, Oh, ya. 3 topik itu sebelum saya ikut PPG sudah saya selesaikan, sudah dapat sertifikat aksi nyatanya. Itu apa tetap harus mengerjakan lagi? Oh, beda Pak. Oh, beda ya? Iya beda. Oh, Meskipun gitu ya. topiknya sama, Sama. Oh, tapi iya, di iya. webnya itu beda kan. Kita Beda ya? ngekliknya kalau Di pelatihan sertifikat ya? Iya, di sertifikat pendidik. Oh, iya, iya. Iya, jadi Beda harus- coupling ya, Iya, beda kamar. coupling. Iya, betul. Saya pikir kalau sama-sama couplingnya kan loh, enak sudah selesai semua, tinggal nunggu UP Sekarang aja. gitu ya. Iya. Betul, betul, Beda betul. coupling itu tadi, Oke. Pak. Jadi Iya, tetap udah. harus Harus menyelesaikan. menyelesaikan. Tapi setidaknya akan punya pengalaman gitu ya. Iya. Oke. Punya ilmu baru, bertambah ilmunya. Iya. Kalau dinas pendidikan Mas, kira-kira kendala selama ini selama ada piloting ini apa yang dihadapi? Kendala mungkin data atau apa itu? Kendala ya, Pak Tony ya. Kalau kendala selama ini banyak guru-guru yang memverifikasi datanya itu, mungkin ke kantor untuk ini data saya udah cocok apa enggak, kok enggak termasuk masuk piloting. Oh iya, yang tadi sudah Kayak dijawab gitu, sebenarnya. ya. Nah, itu tadi. Ya kayak gitu, Nah. banyak sekali banyak guru-guru yang datang ke kantor siswa. Tapi itu sebenarnya bukan kendala, karena juga Iya, bagian dari bagian pelayanan kami. pelayanan, kan. Ya, betul. bagian dari pelayanan. Kadang-kadang memang banyak guru Mas. Kalau sebenarnya jawabannya sama itu ya. Sama, Tanya ke saya misalnya. Tapi kalau tanya ke dinas kayak lebih lebih pas gitu ya. Oh iya, apalagi yang jawab Mas Tony sama Mas Ah. Nar. Wah, sudah dijawab, oke siap gitu ya. Padahal sama jawabannya ya. Iya, padahal sama ya jawabannya. Bingung aku kan. Iya. Ya nggak apa-apa, Betul, tapi nggak itu kan supaya lebih percaya diri gitu ya. Percaya diri. Dan mungkin harapannya bisa menularkan ke teman yang lain yang mungkin belum jelas. Iya, betul. Oh, kemarin saya tanya ke dinas ini jawabannya ini, Mbak. Jadi yang lain mungkin bisa, oh gitu ya. Oke, gitu. Dulu Mungkin itu kendalanya. gitu ya. tambahan lagi Mas Iwan. Jadi Iya. semua proses piloting maupun sampai lulus Iya. PPG ini tidak ada biaya. Free, Perlu gratis semua ya. digarisbawahi Iya. itu. Karena banyak guru sampai lulus kira-kira berapa sih lu? Sampai Oh, gitu bilang oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya ini perlu penekanan ya. Jadi memang gratis, tidak ada Gratis, biaya. tidak ada biaya. Betul. Kalau misalnya ada yang di apa ya habis biaya berarti itu dipastikan
salah arah itu, salah arah, salah info itu ya. Info. Iya. Jadi Salah tidak ada info. biaya sama sekali. Di dinas maupun di LPTK pun tidak ada. Tidak ada biaya karena memang sudah disubsidi oleh pemerintah itu Pemerintah. pembiayaannya. Enak ya, gratis. Iya. PPG lagi. Iya, betul. Tunggu apa lagi? Ayo, yang sudah PPG, silakan PPG lagi. PPG lagi. Jangan, bagi yang belum aja itu. Tapi kalau secara global dari seluruh guru yang ada di kabupaten ini, kira-kira kalau kita persentase yang belum itu setelah piloting ketiga ini masih banyak kira-kira? Masih banyak. Masih banyak ya. Karena kan semua jenjang ya, mulai dari PAUD sampai ke SMP ya kalau wilayahnya dinas itu ya. Ini kan tidak kalau di SIMPK BPPG itu kan sasaran itu tidak melihat status ya. Iya betul ASN semua. atau non ASN. Bukan, yang penting di datanya sudah memenuhi syarat itu ya. Jadi jangan berpikiran yang dipanggil kok ASN semua, enggak, itu salah ya. Jadi Sekarang pun juga banyak tuh GTT yang dipanggil. yang dipanggil ya. Salah. Nah itu juga kadang-kadang jelasannya kita kok malah dipanggil duluan ya, saya belum. Nah, itu Kembali kan lagi ke data. datanya tadi. Ada itu Iya. CPNS tahun 2014. Iya, Dia sampai sekarang juga belum terpanggil. belum terpanggil. Bilang sepertinya kemarin di SMP kalau Pak Tony kalau nggak salah, salah satu SMP juga. Ya datanya dia tidak merawat dengan baik. Iya, data pribadinya itu ya. Ya simple juga sih kadang email aktifnya, terus nomor UKG mata pelajaran Mapel di UKG, itu UKG-nya. terus ID pelajarnya Iya. tidak pernah aktif juga. Ya juga berpengaruh sama data. Kan akhirnya sekarang imbasnya ke yang bersangkutan lagi, Iya. baliknya lagi Iya betul. yang bersangkutan lagi. Iya, oke. Oke. Cukup, Bulbi. Cukup. Kayaknya sudah jelas ya. Iya, sudah jelas. Sudah sangat jelas. Kalau belum jelas nanti videonya diputar lagi. Diputar iya. ulang-ulang Jelas lagi. Iya. Diputar sampai 5 kali itu kan jelas ya. Iya. Nanti di kolom komentar bisa Oh, dibuka untuk Oh, iya. pertanyaan itu ya. Oke, siap. Kita langsung respon nanti kita sampaikan ke Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan sekarang kan ini ya mitra kita yang untuk urusan di SIMPK, BPG dan sebagainya ini sangat responsif gitu, jadi lebih cepat ya responnya gitu. Terus untuk yang terkait dengan PPG, tautannya nanti kami share ke Mas Irfan. Oh iya, siap. Nanti Di situ saya sudah banyak tentang tentang cara piloting, kemudian tadi juga terkait dengan bagaimana pas masuk di pembelajaran PMM-nya. Iya. Kemudian dasar-dasarnya juga ada semua, video-videonya ada semua. Iya, berarti panduan mulai dari awal sampai akhir Awal ada di sampai sana. akhir. Oke, berarti boleh di-share supaya Boleh, teman-teman monggo. bisa lebih jelas. Wah, oke, sip, bagus. Enak. Ya, jadi kuncinya satu ya Pak, datanya Betul. valid. Nah, Iya, itu ya. valid. Iya, betul. Terima kasih Pak Narto dan Iya. Pak Yusuf Antoni dan Pak Iya. Irfan sudah menemani kita bersama di podcast Bisa Berkedip. Berkedip. Oh, iya, bisa berkedip. Iya, betul. Bisa berkedip. Iya, kalau nggak bisa berkedip capek nanti. Kepanjangannya apa itu Mas Irfan? Apa, Bulbi? Ya, kemudian di podcast kita Bisa Berkedip, bincang santai bersama Insan Kependidikan. Bisa Gitu. berkedip. Ya. Tak kira lagi ngedipin. Iya. Itu nanti kalau setelah acara ini aja. Setelah acara ini. Ya. Oke. Podcast Ya, ini kita akan memang podcast ini dimaksudkan untuk membahas hal-hal yang sedang hits terutama di kalangan pendidik. Jadi supaya informasi kita juga langsung bersinergis dengan dinas supaya nanti informasi itu bisa cepat direspon bagi rekan-rekan mungkin yang informasinya kurang. Seperti itu. Untuk semuanya, bukan ini untuk tidak, untuk semuanya, Tenang aja. Hanya channelnya aja kita pakai di Ngajum. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Terima kasih. Bapak Radianto. Iya. Muhammad Irfan. Oke. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang kupas tuntas piloting guru tertentu 2024. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti PPG Piloting
guru tertentu 2024, dan jangan putus asa bagi yang belum terpanggil. Yang penting datanya divalidkan. Begitu ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita episode berikutnya. Tetap bersama kami di podcast Bisa Berkedip. Bincang santai bersama Insan Kependidikan. Dadah.